Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahayu Agustin dengan NIM 1905760 dari Program Pendidikan, Kelautan dan Perikanan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Ferry Dwi Cahyadi MSc, teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mangrove. Hutan mangrove merupakan formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. Kata mangrove sendiri berasal dari perpaduan antara bahasa Portugis yaitu mangue dan bahasa Inggris yaitu grove. Dalam kata Portugis, kata mangrove dipergunakan untuk individu jenis tumbuhan, dan kata mangal dipergunakan untuk komunitas hutan yang terdiri atas individu jenis mangrove. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata mangrove dipergunakan baik untuk komunitas pohon-pohonan atau rumput-rumputan yang tumbuh di kawasan pesisir. Selain itu, Mas Soleh Nur dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kata mangrove adalah berasal dari bahasa Melayu kuno, yaitu mangi-mangi, yang digunakan untuk menerangkan marga Avicennia, dan sampai saat ini istilah tersebut masih digunakan untuk kawasan Maluku. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai macam istilah yang digunakan untuk memberikan sebutan pada hutan mangrove antara lain coastal woodland atau mangal dan tidal forest. Ya, mengenai jenis-jenis mangrove yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Avicennia. Avicennia di Indonesia dikenal juga dengan nama api-api, di mana dicirikan dengan perakaran yang berbentuk seperti pensil menonjol dari permukaan air yang fungsinya sebagai akar nafas. Akar nafas yang dimiliki oleh mangrove jenis ini merupakan akar yang berbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas. Akar nafas berbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Kita bisa lihat pada gambar ilustrasi, memang bentuknya seperti kerucut atau menonjol ke atas. Dan di Indonesia sendiri dikenal dengan 5 jenis nama api-api, yaitu ada Avicennia alba, Avicennia eucalyptifolia, ada Avicennia lanata, Avicennia marina, dan ada Avicennia officinalis. Mangrove ini dibedakan dari Bruguera dari bentuk bunganya, buahnya, serta daunnya. Selanjutnya, yang kedua ada jenis Bruguera. Pada jenis ini dicirikan dengan akar lutut atau papan. Di Indonesia sendiri dikenal dengan 6 jenis tanaman ini. Ada Bruguera cylindrica, ada Bruguera esaristata, Bruguera gymnorrhiza, atau ada juga Bruguera hennessy, dan ada Bruguera parviflora, dan yang terakhir ada Bruguera sesamula. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis Caryopsis. Caryopsis merupakan vegetasi mangrove yang dicirikan dengan akar pensil dan buah memanjang, di mana di Indonesia sering dijumpai ada 2 jenis, yaitu Caryopsis decandra dan juga ada Caryopsis tagal. Nah, selanjutnya juga ada jenis Rhizopora. Rhizopora ini dicirikan dengan bentuk perakaran yang menghujam ke tanah, atau dikenal juga dengan akar tunjang atau disebut steel root. Akar tunjang juga merupakan akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Akar ini mencuat dari batang pohon dan dahan paling bawah, serta memanjang keluar dan menuju ke permukaan tanah. Yang sering dijumpai di Indonesia ada 3 jenis dari Rhizopora, yaitu ada Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. Untuk membedakan jenis-jenis dalam genus Rhizopora, jika sedang berbuah, dapat dengan mudah dikenali dari jumlah bunga dalam rangkaian bunganya. Jika dalam rangkaian bunga terdapat hanya ada 2 bunga, maka dapat dipastikan merupakan jenis Rhizopora apiculata. Sedangkan, jika dalam rangkaian bunga dijumpai 4-8 bunga, jenis ini merupakan jenis Rhizopora mucronata. Sedangkan, jika dalam rangkaian bunga dijumpai 9-16 bunga, maka ini jenis dari Rhizopora stylosa. Selanjutnya yang terakhir ada jenis Sonaratia. Sonaratia dikenal umum dengan nama pedada dengan sistem perakaran umumnya berbentuk pensil atau Spermatopora, dan dibedakan dari Avicennia dari bentuk bunganya, buahnya, dan bentuk daunnya. Di Indonesia umumnya dijumpai 3 jenis Sonaratia, yaitu Sonaratia alba, Sonaratia celoris, dan juga ada Sonaratia opata. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai morfologi, anatomi, dan fisiologi mangrove.
Yang pertama akan kita bahas adalah sistem perakarannya. Mangrove memiliki beberapa macam jenis perakaran. Satu pohon mangrove dapat mempunyai satu sistem perakaran ataupun lebih. Perbedaan perakaran pada mangrove merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Setiap jenis perakaran pun memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah macam-macam perakaran pada mangrove. Yang pertama adalah ada akar tunjang. Akar tunjang ini berbentuk seperti ceker ayam. Biasanya, perakaran ini dimiliki oleh mangrove yang hidup di tepi pantai dengan substrat pasir atau di rawa-rawa pinggir sungai. Nah, fungsinya juga adalah untuk menahan pohon agar tetap tegak berdiri bila dihempas oleh angin dan bertahan dari deburan ombak. Contohnya pada jenis Rhizophora sp. Yang kedua ada jenis akar papan. Pada jenis ini, bentuknya seperti papan. Akarnya sangat keras dan pipih. Nah, biasanya juga jenis perakaran ini dimiliki oleh pohon mangrove yang hidup di daerah yang berada di dekat ke daratan. Bukan tipe pohon mangrove yang hidup di tepi pantai. Contohnya ada Stylocarpus sp. Selanjutnya ada jenis akar nafas. Nah, akar nafas ini merupakan akar yang muncul di dekat pohon mangrove. Bentuknya seperti pensil. Pohon dengan jenis perakaran ini biasanya hidup di tepi pantai dengan substrat lumpur atau pasir berlumpur. Fungsinya sendiri adalah untuk mengambil udara, karena di dalam tanah yang berlumpur, kandungan oksigennya lebih sedikit. Contohnya pada Avicennia sp. Nah, selanjutnya adalah jenis akar lutut. Akar lutut ini berbentuk menjalar dan berlutut-lutut. Perakaran jenis ini biasanya memakan tempat yang lebih banyak daripada perakaran jenis lainnya, karena akarnya bisa sangat panjang. Contohnya, kita bisa melihat pada jenis Bruguiera sp. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem reproduksi dari mangrove. Yang pertama akan kita bahas di sini ada vivari. Vivari adalah kondisi di mana embrio pertama kali tumbuh atau memecah kulit biji dan keluar dari buah pada saat masih melekat pada tumbuhan induknya. Nah, misalnya kita bisa melihat pada jenis Bruguiera, Caryopsis, Candelia, dan Rhizophora. Salah satu hipotesis ini adalah vivari. Hal ini disebabkan karena mangrove tumbuh pada kondisi yang relatif tidak stabil, sehingga memerlukan propagandul yang tahan lebih lama dan tumbuh dengan cepat. Misalnya, seedling Rhizophora yang berbentuk runcing seperti anak panah. Hal ini sering tumbuh langsung di bawah induknya karena adanya tarikan gravitasi. Meskipun hal ini dapat menyebabkan kekalahan dalam berkompetisi dengan tumbuhan induknya untuk mendapatkan cahaya, hara, dan unsur-unsur lainnya. Baiklah, di sini yang kedua kita bisa lihat ada Cryptovivari yang berasal dari bahasa Yunani, Cryptos yang artinya tersembunyi. Cryptovivari ini adalah kondisi di mana embrio tumbuh dan memecah kulit biji, namun tidak keluar dari kulit buahnya hingga lepas dari tumbuhan induknya. Misalnya, kita bisa lihat pada jenis Aegeseras, Avicennia, dan pada Nympha. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai manfaat dan fungsi dari hutan mangrove bagi kehidupan. Lalu, apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari pohon mangrove ini? Ternyata yang pertama, mangrove ini dapat menumbuhkan pulau dan menstabilkan pantai. Kedua, ternyata pohon mangrove ini dapat menjernihkan air. Yang ketiga, pohon mangrove ini yaitu berfungsi untuk mengawali rantai makanan. Yang keempat, yaitu melindungi dan memberikan nutrisi. Yang kelima adalah manfaat bagi manusia. 6. Pohon mangrove ini ternyata bisa dijadikan tempat tambat kapal. Ketujuh, ternyata pohon mangrove ini bisa dijadikan obat-obatan. Dari kulit batang pohonnya dapat dipakai untuk bahan pengawet dan obat-obatan. Yang kedelapan, ternyata dapat digunakan untuk bahan pengawetan. Yang kesembilan, yaitu dijadikan sebagai pakan dan bahan makanan. Yang terakhir, ternyata bisa dijadikan sebagai bahan bakar dan bahan bangunan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai mangrove. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dengan baik. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Nisa Rahayu undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.